Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nasib 6 pejabat ATR BPN dicopot terseret kasus pagar laut Tangerang, kini bakal ditangani Bareskrim. Beginilah nasib 8 pegawai di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR, Badan Pertanahan Nasional, BPN, yang terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB, dan Sertifikat Hak Milik, SHM, di area pagar laut Tangerang. Sebelumnya, mereka telah disanksi oleh Menteri ATR BPN berupa saksi administrasi kepegawaian. 6 dari 8 pegawai telah dicopot dari jabatannya, yakni 1. JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu 2. SH, Ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 3. Ed, Ex-Kepala Seksi Survei dan Pemetaan 4. WS, Ketua Panitia A5. JS, Ketua Panitia A6. NS, Panitia A. Kemudian, 2 lainnya disanksi berat, yakni 1. LM, Ex-Kepala Survei dan Pemetaan setelah Ed 2. K, Ex-PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Nusron menegaskan, mereka yang diberikan sanksi sudah diperiksa oleh inspektorat dan tinggal menunggu proses pengesahan sanksi serta pemberhentian resmi dari jabatannya. Nusron menjelaskan, sanksi administrasi dijatuhkan karena para pegawai dinilai tidak berhati-hati dalam menerbitkan sertifikat. Kenapa sangat tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen yuridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya itu memang terpenuhi, tuturnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya, itu enggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya, sambung Nusron. Nusron mengatakan, para pegawai tersebut disanksi administrasi negara, mengingat produknya adalah tata usaha negara. Maka, dengan demikian, mereka dijatuhi sanksi berupa sanksi berat hingga penghentian dari jabatan. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon, itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu, atau dokumen apa. Nah, itu mungkin bisa masuk ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen, jelas Nusron. Meski 8 pegawai tersebut telah disanksi, Nusron mengaku tidak mengetahui apakah mereka terlibat dalam praktik suap, sehingga pihaknya tak mengusut dugaan tindak pidana. Karena menurutnya, pembuktian mengenai dugaan tindak pidana itu bukan menjadi ranah atau wewenang kementeriannya. Enggak tahu aku, kalau itu saya enggak tahu. Sepanjang pemeriksaan kita, ia memang belum menemukan itu kalau di internal. Tapi kalau masalah suap, dan tindak pidana yang lain itu kan bukan lagi kewenangan kementerian. Itu kewenangan APH, bisa di polisi, bisa di jaksa dan mereka, APH ini sudah ongoing jalan, sudah berjalan, ujar Nusron, dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025.